Shalom, selamat sore jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan segera mulai ibadah malam kudus di sore hari ini. Saudara-saudara, bersorak-soraklah dengan riang di hadapan Allah. Lihatlah Rajamu datang, Ia adil dan jaya, Ia hendak menyampaikan kabar baik bagi bangsa-bangsa. Pujilah Dia dengan suaramu yang merdu, sembahlah Dia dan bersyukurlah dengan segenap hatimu. Jemaat, saya persilakan bangkit berdiri dan kita nyanyikan sama-sama nyanyian rohani 30 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Beribadah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Salam damai bagi saudara-saudara sekalian dalam ibadah malam kudus ini. Kita bernyanyi bersama nyanyian rohani 36 ayat 1, 2, dan 3. Ya
diberikan kesempatan untuk solo dari Bapak Mofu memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Pujian yang saya bawa ini, saya menyanyi pakai bahasa Biak. Namun sebelum saya menyanyi, saya artikan arti daripada pujian ini. Tuhan yang berkediaman di surga atau di tempat yang maha tinggi, Tuhan sendiri memandang dunia yang penuh dengan kegelapan karena kejahatan manusia untuk menciptakan dosa, sehingga pada malam ini Dia mengutus putranya Yesus Kristus untuk turun ke dunia, lahir di salah satu tempat di Bethlehem, dan hal ini terjadi sesuai dengan ramalan nabi-nabi, sehingga Yesus lahir dan dijumpai atau disaksikan oleh gembala di padang Efrata. Yombo damia fesma supampia wera afio sasari karauma muno sinam di mansere befo saswaro iwan manggundi runggun mandosia Robe pon nabi sibor sibabdas wasanginem Yesus na berama befas parko bursa sarsonar makwesyo epe menu isaran den sonar makwesyo
sio epen menui Bethlehem. Yung boda mia fesma supam piawera afio sasari karau mamuno sinan di mansere befo sasuaro iwan manggundi rumgun mandosia Robe pun nabi sibor sibab dan susangginem Yesus naberama bebas par kubur sasar sonar makwe sio epe menu isaranden sonar makwe sio epe menu i Bethlehem Robe pun nabi sibor sibab dan susangginem Yesus naberama bebas par kubur sasar sonar makwe sio epe menu isaranden sonar makwe sio epe menu i Bethlehem sonar makwe sio epe menu ikan kunes sonak makwe sio epen meanu Efrata Terima kasih pujian dari Bapak Mofu, diberkati Tuhan selalu. Kita datang dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Memasuki malam kudus ini, kita datang kepada Yesus saat ini, terbuka dan mengakui di hadapan kekudusannya bahwa kita tidak layak di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami ada dalam ibadah malam kudus, malam kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami bersyukur pemeliharaan Tuhan bagi kami sungguh luar biasa, memberikan kesempatan untuk kami untuk hidup dan menikmati kasih karunia dalam kehidupan kami. Walaupun kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kami kadang tidak setia kepada Engkau ya Tuhan, tetapi saat ini kami datang kepadamu, dan kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan yang telah mati bagi kami, menebus dosa kami, sehingga melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Saat ini kami datang, kami menundukkan diri kami, merendahkan hati kami, dan kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Engkau ya Tuhan. Baik lewat pikiran kami, lewat kata-kata yang keluar dari mulut kami, lewat perbuatan kami tiap-tiap hari ya Tuhan, terhadap sesama kami, baik terhadap suami, istri, anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, dan juga sesama kami dimanapun kami berada. Kami mengakui segala pelanggaran kami, karena kami tahu bahwa Tuhan Engkau Allah yang setia dan adil, yang mengampuni kami akan segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami ketika kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang menganugerahkan kami pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin. Nyanyian Rohani 33 ayat yang pertama.
Saudara-saudara, Sang Juru Selamat itu sudah datang ke dunia ini. Ia datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kita, dan namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Di sini Immanuel, Anak Kudus, telah turun ke bumi. Jemaat disilahkan berdiri. Kita akan ada dalam penyalaan lilin di malam ini. Kedatangan Kristus telah dinubuatkan para nabi. Menurut Yesaya 7 ayat 44, Tuhan sendirilah yang akan memberi suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat ini telah digenapi di Bethlehem. Mari kita sambut Sang Juru Selamat. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 31. Sementara pujian dilanjutkan, proses penyalaan lilin Natal akan dilakukan. Sunyi
Jemaat disilahkan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk solo dari saudari Aprilia untuk memuji Tuhan. Jemaat menyiapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Bagian berita firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kesunyian malam di padang Efrata, terdengar suara malaikat mewartakan kabar kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Kesunyian malam di padang Efrata, terdengar suara malaikat mewartakan kabar kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Sambutlah, sambutlah rajamu, rajamu yang membawa damai di bumi.
menyanyikan lagu pujian. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara terkasih Aprilia. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan telah kita siapkan bersama, Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa sebelum membaca dan juga mendengarkan berita firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Bagian pembacaan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama dalam perayaan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus pada ibadah Malam Kudus di saat ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara bagi kami lewat hamba-Mu ini, tetapi juga seluruh jemaat Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sertai, pimpin, sehingga bagian firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan baik, dan kami semua meresponinya dengan baik untuk menyambut kelahiran Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, perikop pembacaan orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa hari ini kita ada dalam ibadah Malam Kudus 24 Desember 2025. 7 hari lagi akan masuk di tahun yang baru. Tahun yang nanti kita tidak tahu situasi seperti apa. Tetapi
bagian firman Tuhan di malam hari ini dengan tema yang disiapkan adalah tentang penggenapan nubuat tentang kelahiran Yesus. Bagian firman Tuhan ini, bagian lain yang saya siapkan juga adalah tentang respon dunia terhadap kelahiran Mesias. Respon orang Majus, respon Herodes, respon dari imam kepala ahli Taurat, tapi juga dengan kita sekalian yang ada di tempat ini, bagaimana respon dunia terhadap kelahiran seorang Mesias atau Raja. Kita belajar tentang situasi sekarang yang ada di Indonesia. Situasi untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumatera, banjir, longsor. 1.000 lebih meninggal, lalu ada sekitar 700 yang masih dicari, dan sekitar 100-200 orang yang mengalami luka-luka. Tetapi dalam situasi itu fasilitas tidak ada sama sekali untuk mereka, harus berobat, makanan harus didatangkan dari tempat lain, rumah-rumah hancur dan lain sebagainya. Lalu dari situasi itu ada seorang pemuda, mungkin kita semua sudah melihat dari internet dan lain sebagainya berita untuk longsor dan bencana alam yang ada di Sumatera, Ferry Irwandi. Mungkin semua sudah melihat atau mendengar berita untuk seorang pemuda 30-an tahun. Dia mengumpulkan donasi dalam waktu 1 hari miliaran rupiah. Kemudian hal yang kedua yang dia lakukan adalah dia ambil cabai dari Sumatera, dia bawa dengan sewa pesawat, jual di Jakarta. Uangnya dibawa kembali ke Sumatera. Lalu hal yang ketiga adalah saat ini dia sedang merancang panel surya, lampu solar cell tenaga surya, bersama dengan teman-temannya untuk merancang lampu atau penerangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berita yang terakhir adalah dia ditelepon oleh wartawan, dia dicari oleh, namanya tidak disebut, seorang jenderal, lalu dia dicari dan ditelepon, kemudian dia dituntut dengan satu tindakan pidana, pelanggaran hukum. Lalu dalam wawancara itu dia bilang, sampai hari ini saya tidak tahu kesalahan apa yang saya buat sehingga harus berhadapan dengan hukum. Cerita itu menggambarkan situasi yang ada di Indonesia. Situasi yang ada di Indonesia, satu orang mengguncangkan Indonesia. Satu orang mengguncangkan baik itu pemerintah, tapi juga hukum, TNI dan Polri. Satu orang saja, Ferry Irwandi. Dan situasi itu kalau kita baca di Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 ini, situasi itu luar biasa. Hampir mirip, tetapi juga kalau firman Tuhan ini seorang bayi, seorang anak yang baru lahir. Seorang anak yang masih kecil, tetapi kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, para Majus dari timur, entah itu Persia atau Babilonia, mereka dengan berbagai sejarah yang mereka punya, lalu mereka mengetahui tentang ahli astrologi dan juga mereka adalah orang bijak. Tetapi mereka belajar tentang seorang yang akan datang, Mesias, atau raja yang akan datang di daerah Yudea. Kemudian ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem
dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi dalam situasi politik, ya ini berkaitan dengan situasi politik, untuk saat itu informasi tentang kelahiran seorang raja ini melibatkan pemikiran yang bukan orang-orang kecil, tetapi orang-orang yang hebat. Di situ ada pemerintahan, penguasa, raja, tetapi juga berkaitan dengan otoritas keagamaan dan hukum. Karena Herodes mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala ini berkaitan dengan otoritas keagamaan di Yahudi, lalu ahli Taurat itu juga berkaitan dengan hukum. Dia mengumpulkan di ayat 4, lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Sesuatu yang dialami oleh Herodes berkaitan dengan terguncangnya kekuasaan dari Herodes, bahwa secara politik ini mengguncang posisi dari Herodes, merasa terancam dengan informasi tentang raja yang baru. Sehingga Herodes mengumpulkan imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu menanyakan mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. Raja yang baru itu kapan, dan bukan kapan tetapi di mana dia dilahirkan. Lalu memanggil lagi kepada orang-orang Majus. Dia memanggil orang Majus di ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak, karena bintang itu sebagai petunjuk di mana tempat Yesus ada dan Yesus dilahirkan. Kemudian satu kelicikan yang diambil oleh Herodes adalah di ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Respon dunia terhadap kelahiran Mesias. Tetapi setelah mereka pergi melihat Yesus, kemudian Tuhan menunjukkan kepada mereka untuk tidak kembali kepada Herodes, tetapi pulang lewat jalan lain. Hal yang dilakukan oleh para Majus adalah mereka masuk ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, mur, dan kemenyaan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini tentang respon dunia terhadap kelahiran Mesias. Di sini kita melihat dua hal. Yang pertama, Herodes, respon yang dia lakukan setelah mendengar kelahiran raja yang akan datang, yaitu Yesus, tetapi juga respon dari para Majus. Mereka datang dari tempat yang lain. Mereka datang dari timur, mereka datang dari tempat yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesus, dengan tanah Yudea, dengan Yerusalem, tanah Yehuda. Tidak ada sama sekali. Tetapi mereka adalah orang-orang astrologi, orang-orang bijak yang mempelajari tentang kitab-kitab, mempelajari tentang sejarah, mempelajari tentang bagaimana tetapi mempelajari tentang bagaimana seseorang itu dapat mengetahui sesuatu. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan, bahwa mereka harus datang dari tempat yang jauh dan mengunjungi Yesus. Respon yang pertama, Herodes. Herodes pertama mendengar, dia mendengar tentang raja yang akan lahir. Dan didengar pertama disampaikan oleh para Majus, mengumpulkan para penguasa, mengumpulkan tokoh agama,
mengumpulkan orang-orang hukum dan menanyakan tentang situasi itu. Lalu imam kepala dan ahli Taurat memberikan keterangan tentang kitab suci. Memberikan keterangan tentang kitab suci di ayat 5 dan 6, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kalau kita saat ini bilang apa? Validasi data kah? Menguji sebuah kebenaran. Dan mereka menunjukkan itu lewat kitab Nabi-Nabi. Disampaikan di ayat yang ke-6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi respon yang pertama yang dilakukan oleh Herodes adalah dia mengumpulkan data. Dia kumpul data tentang siapa itu raja yang baru lahir. Kemudian dia bertanya kepada otoritas keagamaan dan hukum. Lalu dia memanggil orang-orang Majus, bertanya untuk keterangan tentang siapa itu raja yang baru itu, lalu tempatnya di mana. Tetapi ada hal yang sebenarnya tersembunyi dari Herodes. Dikatakan bahwa setelah mendengar kata-kata raja itu, bangkitlah mereka, mereka melihat bintang dan mereka melihat di timur, mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Di ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-18 itu merupakan satu taktik. Taktik yang terselubung Yesus menanyakan raja yang baru lahir itu, dan ada sesuatu yang tersembunyi yang dia miliki dalam hati. Ternyata di ayat 16 sampai ayat 18 itu dia melakukan pembunuhan anak-anak di Betlehem di bawah 2 tahun, supaya Yesus tidak lolos. Yesus tidak lolos dari bagian pembunuhan. Tetapi ternyata bahwa rencana Tuhan itu berbeda dengan yang dirancangkan oleh manusia. Dan itu adalah bagian di mana respon dunia terhadap kelahiran Mesias. Dan berkaitan dengan kehidupan kita saat ini bahwa respon manusia terhadap kelahiran Kristus itu berbeda-beda. Respon manusia terhadap kelahiran Kristus itu bermacam-macam. Karena kita merespon, kalau kita saat ini yang ada duduk di tempat ini pasti kita merespon dengan baik. Merespon dengan baik bahwa Kristus lahir untuk saya, Kristus lahir untuk menebus dosa saya dan lain sebagainya. Tetapi kadang dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, bahwa kalau seseorang memiliki seorang teman, seseorang memiliki seorang kerabat, atau seseorang memiliki teman kerja, bisa saja bagian yang dimiliki oleh Herodes itu bisa terjadi atas orang tersebut. Kenapa? Merasa tersaingi, merasa jangan sampai dia lebih dari saya, merasa bahwa jangan sampai dia lebih hebat dari saya, jangan sampai dia lebih menonjol dari saya. Dan itu yang dilakukan oleh Herodes, tetapi itu mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, meresponi setiap kehadiran Kristus dalam kehidupan kita itu harus diresponi dengan sesuatu yang baik, dengan sukacita. Tetapi juga dalam bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Herodes tidak mau untuk ada saingan. Dan kadang kita juga tidak mau seperti itu, punya saingan di sebelah kita. Herodes tidak mau ada orang yang lebih tinggi atau mengganti kedudukannya. Kadang kita juga seperti itu, tidak mau ada orang yang mengganti kedudukan kita. Tetapi juga berkaitan dengan perayaan Natal, itu soal kedudukan, soal menonjolkan diri dan lain sebagainya.
Tetapi kebiasaan kita umumnya di Papua, tidak tahu di tempat lain. Secara khusus untuk perayaan-perayaan Natal, ada yang meresponinya dengan berdoa bersama dengan keluarga. Tetapi ada yang meresponinya dengan duduk minum-minum, miras, mabuk, dan lain sebagainya. Kalau yang tadi soal kedudukan, kekuasaan, tetapi ini soal hati dalam menyambut Yesus, dalam menyambut kelahiran Yesus. Ada yang duduk menyambut kelahiran Kristus dengan berpesta pora, ada yang duduk menyambut Yesus dengan berbagai hal yang tidak baik. Itu respon yang pertama tentang Herodes, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Lalu respon yang kedua dari dunia terhadap kelahiran Yesus. Kita melihat pada orang-orang Majus. Pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Ada dua hal yang mereka lakukan. Yang dilakukan oleh orang-orang Majus, yang pertama mereka sujud menyembah dia. Lalu yang kedua, mereka mempersembahkan kepada Yesus apa yang mereka punya yang sangat berharga. Yang pertama mereka menyembah dia, mereka sujud menyembah dia. Tidak tahu mereka ini orang-orang yang luar biasa, bahwa tidak ada hubungan yang erat dengan kelahiran Yesus. Tidak ada hubungan sanak saudara. Tidak ada hubungan yang berkaitan dengan darah, dengan suku. Tetapi hebatnya orang-orang Majus ini bahwa mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Mereka mengakui bahwa Mesias yang lahir ini adalah Tuhan, yang adalah penguasa, bukan Herodes. Mereka mengakui bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Allah, benar-benar penguasa atas dunia. Sehingga yang dilakukan oleh para Majus adalah sujud dan menyembah. Bapak Ibu, berkaitan dengan kehidupan kita saat ini, pasti ada pengakuan dalam diri kita masing-masing. Siapa itu yang berkuasa? Siapa itu Yesus? Apakah kita pernah pertemuan secara pribadi dengan Tuhan? Kalau ditanyakan, saya dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya sudah sudi mengaku di hadapan Tuhan. Dalam pernikahan saya berjanji dan mengaku di hadapan Tuhan. Dan dalam pengakuan iman saya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pengakuan. Tetapi secara pribadi bertemu dengan Yesus, apakah kita pernah mengalaminya atau tidak? Secara pribadi kita memanggil nama Tuhan bahwa Tuhan adalah Juru Selamat, Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita memuji, menyembah dia, memuliakan dia, apakah itu terjadi dalam kehidupan kita atau tidak? Karena kadang-kadang kita memanggil Tuhan karena kita punya masalah, karena kadang-kadang kita memanggil Tuhan karena kita sakit, kadang-kadang kita panggil Tuhan karena ada masalah di tempat kerja, kadang-kadang kita panggil Tuhan karena ada sesuatu yang berat, pergumulan yang berat. Tetapi apakah menyembah Tuhan itu dilakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita atau tidak? Dilakukan secara pribadi maupun keluarga di dalam kehidupan kita atau tidak? Karena biasanya berkaitan dengan itu. Nanti sakit, panggil Tuhan. Ada masalah, panggil Tuhan. Keluarga begini, panggil Tuhan. Di tempat kerja terjadi persoalan, panggil Tuhan. Tetapi apakah dalam situasi normal yang biasa-biasa saja kita ingat Tuhan atau tidak? Mungkin ada yang melakukan itu, tetapi juga ada yang tidak melakukan itu. Karena menganggap bahwa masih biasa, hidup masih aman-aman saja, masih dalam zona nyaman, masih lampu hijau, jadi aman saja. Nanti tunggu sampai dalam waktu yang sudah sekarat dan lain sebagainya, baru panggil Tuhan. Orang Majus mereka tidak tahu
dan mereka tidak punya hubungan sama sekali dengan Yesus. Tetapi mereka tahu Dia adalah Tuhan dan mereka sujud menyembah Dia. Lalu hal yang kedua dari orang Majus, mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bentuk respon dari orang Majus ini, sesuatu yang dipersembahkan itu sangat berharga. Emas, kalau dalam terjemahan yang lama disebut kemenyan, dalam terjemahan baru 2 dupa, dan mur. Ini sesuatu yang berharga, emas, logam mulia yang mungkin dipertahankan oleh seseorang. Saya punya cincin ini pernah hilang, bukan pernah hilang, hampir jatuh. Waktu tinggal di Kofiau, rumah berlabu, dan waktu mandi hampir jatuh. Kalau sudah jatuh di atas di pasir berarti sudah ombak datang dan dia hilang. Akhirnya karena sudah mau jatuh, saya lepas dan saya simpan selama ada 8 tahun. Sampai pindah ke Timika baru saya pakai cincin ini lagi karena dia sangat berharga. Ini cincin pernikahan. Demikian juga dengan mur. Sebuah rempah, sebuah minyak yang sangat berharga untuk tubuh, dan juga dupa atau kemenyan. Itu sesuatu yang untuk dijual belikan itu sangat mahal. Kalau saya jual emas, saya jual dupa atau mur, sampai di Israel beli minyak narwastu saja dia punya harga mahal. Berkaitan juga dengan mur dan kemenyaan. Jadi sesuatu yang dipersembahkan ini sesuatu yang berharga, sangat berharga. Bukan saja harta benda yang dipersembahkan, tetapi kalau bagian firman Tuhan dalam 2 minggu berturut-turut yang lalu, yaitu tentang bagaimana seseorang mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, maka yang perlu kita persiapkan untuk Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan adalah kehidupan kita, adalah hati kita, adalah pekerjaan kita, adalah keluarga kita, adalah tentang aktivitas kita, adalah tentang karir kita. Dan semua itu akan kita persembahkan dengan baik kepada Tuhan kalau hati ini kita benar-benar persembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau hati ini masih ada macam-macam di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita persembahkan mungkin kita persembahkan oleh karena saya kasih ini untuk itu, untuk sesuatu yang bisa membuat saya dipuji dan lain sebagainya. Saya mempersembahkan ini supaya orang lain bisa melihat saya dan lain sebagainya. Tetapi juga soal pekerjaan, kehidupan rumah tangga kita, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan dalam bentuk materi saja, uang dan lain sebagainya, tidak. Tetapi yang penting adalah bagaimana hidup seseorang Kristen dapat dipersembahkan untuk Tuhan. Karena mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh ini tidak gampang. Orang bilang, Paulus bilang harus berubah oleh pembaharuan budi. Berubah oleh pembaharuan budi, maka kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hati pikiran ini yang diubah oleh Tuhan. Maka seseorang ketika dia mempersembahkan dia punya hidup, pelayanan, pekerjaan kepada Tuhan, itu dia tidak mempersembahkan setengah-setengah. Dia akan mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Dia akan mempersembahkan seluruhnya untuk pekerjaan. Dia akan mempersembahkan seluruhnya untuk pekerjaan yang dia lakukan. Dia tidak menuntut ini, menuntut itu dan lain sebagainya. Tetapi dia akan mempersembahkan benar-benar untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 2 respon ini tinggal dari kita. Kita mau pilih yang mana? Mau sama dengan Herodes atau mau sama dengan orang Majus. Persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Pikiran, hati, perasaan, pekerjaan, keluarga, seluruh kehidupan kita, mari kita kasih untuk Tuhan dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Diberikan kesempatan untuk
vokal grup senior PAM memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Kalau tidak ada dari remaja Bethlehem Kuala Kencana, senior PAM ada, silahkan. Silahkan senior PAM. Setelah senior PAM bernyanyi akan dilanjutkan dengan remaja Bethlehem Kuala Kencana.
Terima kasih pujian dari senior PAM, Tuhan memberkati. Silahkan untuk remaja Bethlehem Kola Kencana.
kasih anak-anak remaja, dipimpin Kola Kencana, Tuhan memberkati. Kita akan mengaku iman percaya kita. Untuk itu jemaat disilahkan berdiri. Bersama dalam persekutuan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kita akan mengaku iman percaya kita sesuai pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita akan memberikan persembahan syukur. Saudara-saudara yang kekasih, para Majus menyambut kelahiran Kristus dengan membawa persembahan mereka berupa emas, kemenyan, dan mur. Kita pun diajak untuk tidak hanya bersukacita dan bersyukur, tetapi juga mempersembahkan persembahan kita bagi kemuliaan nama Yesus. Nyanyian rohani nomor 40 ayat 1 dan seterusnya. Penuh
Jemaat sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Dan dua keluarga di sini satu keluarga memberikan persepuluhan dan satu keluarga memberikan persembahan syukur untuk penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini, dalam kebaikan Tuhan kami dipelihara oleh Tuhan. Sampai di hari ini dari tanggal 1 Januari sampai 24 Desember 2025, kami dalam Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dapat menyambut kelahiran Yesus Kristus. Perayaan kelahiran Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap hati dan pikiran kami di saat ini supaya kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menyambut kelahiran Kristus dengan respon yang memuliakan Tuhan. Dengan kehidupan kami, hati, pikiran, keluarga kami menyambut kelahiran Yesus Kristus di dalam sukacita, damai, dan kasih. Biarlah seluruh kehidupan kami di malam hari ini, Tuhan Engkau ada terus bersama-sama dengan kami, baik secara pribadi maupun keluarga kami. Tetapi juga Tuhan menyertai setiap orang-orang terkasih kami yang ada di luar Timika, di luar Papua. Tuhan menyertai mereka juga ketika mereka hidup terpisah dengan orang tua, dengan sanak saudara di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus mendampingi mereka, menyertai dan juga menolong kehidupan mereka ketika mereka ada dalam kesendirian. Kami percaya bahwa kasih Tuhan itu akan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Saat ini kami bersyukur biarlah kami dapat memasuki masa perayaan Natal ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di malam nanti dalam ibadah-ibadah di keluarga kami masing-masing sebagai suatu perenungan tentang kasih Tuhan yang besar, menganugerahkan anaknya yang tunggal sehingga hadir, turun dan masuk ke dalam dunia, menjadi manusia bagi kami, menjadi Tuhan bagi kami, dan hidup sebagaimana seperti manusia. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami menjadi orang-orang yang dipilih, terpilih, dan kami bersyukur karena kami dapat memanggil Tuhan sebagai Allah kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kelahiran Kristus bagi kami, karena dengan kelahiran Kristus maka ada penebusan yang terjadi di kayu salib untuk kami semua manusia yang berdosa. Ya Bapa di surga, seluruh pergumulan di dalam jemaat ini, baik pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat tetapi juga perangkat gereja yang terus menunjang pelayanan, tetapi juga unsur-unsur jemaat, PKB, PW, PAM, dan PAR, dan semua anggota jemaat, para lansia, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Biarlah kami terus ada dalam kasih dan sukacita. Kami saat ini berdoa bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami terus mendoakan setiap pergumulan yang ada di negara kami, secara khusus untuk saudara-saudara kekasih kami yang ada di Sumatera. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, Tuhan menyertai mereka dalam berbagai hal yang saat ini mereka jalani. Dan kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, biarlah Tuhan Engkau memberkati supaya mereka dengan hati yang bijaksana, dengan pengasihan mereka dapat menolong dan juga membantu saudara-saudara kekasih kami yang ada di Sumatera. Tetapi secara khusus juga kami berdoa untuk setiap pergumulan di dalam jemaat ini, yang berada dalam kesakitan, yang berada dalam pengobatan, dalam perawatan, tetapi juga dalam pemulihan. Saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang berobat, Tuhan Engkau memberkati, menjaga, menolong mereka semua. Yang dalam pemulihan terus Tuhan Engkau memulihkan mereka, supaya semakin hari pekerjaan Tuhan terjadi bagi mereka, sehingga mereka juga merasakan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Bapa yang baik dan setia, seluruh kehidupan kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang Majus yang menyembah hanya kepada Engkau ya Tuhan, yang hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami
hanya untuk Engkau ya Tuhan, sebagai persembahan yang berharga, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik dan setia, dan kami berdoa menyerahkan persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Tuhan memberkati supaya dapat dikelola, dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, baik di dalam jemaat ini, untuk membiayai setiap program di dalam jemaat ini, tetapi juga untuk membiayai setiap program baik di klasis maupun di sinode. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang datang dan telah memberikan persembahan mereka di Palungan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga, dan dalam berbagai aktivitas yang mereka punya. Dan dua keluarga yang datang dengan memberikan perpuluhan, tetapi juga persembahan syukur, biarlah Tuhan memberkati. Dan seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, biarlah mereka menjadi, kami semua menjadi persembahan yang kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa di surga, dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk vokal grup Green Voice memuji Tuhan. Allah Bapa di surga telah terukir
Terima kasih pujian dari vokal grup Green Voice menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian Suara Gembira nomor 6, ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kekasih Kristus, Yesus Kristus telah lahir bagi kita, Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin. Ibadah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali dan selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan kita akan menyanyikan nyanyian Suara Gembira 6 ayat 3 sambil berjabat tangan. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati.